Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TT4603 kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar Propstat, yaitu PBL 2. Adapun judul yang kami ambil adalah pengaplikasian materi pembelajaran mata kuliah, probabilitas dan statistika dalam mengetahui model persamaan hubungan total kamar tidur terhadap tingkat populasi dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Marcelia Sintirta Kadi, Idewa Gedelana, dan Faiz Nugroho Santoso. Yang pertama, bab 1 pada pendahuluan. Bagian pertama adalah latar belakang pemilihan topik. Untuk menyelesaikan proyek tugas yang diberikan, kelompok kami telah mengambil data secara kuantitatif yang berasal dari data real yang diterbitkan oleh Sonar Sustain pada website GitHub. Data tersebut berupa tingkat populasi dan memiliki data lainnya yang dapat diolah dalam proyek tugas ini. Adapun topik yang akan kami ambil pada data tersebut adalah model persamaan hubungan total kamar tidur terhadap tingkat populasi perumahan dengan menggunakan analisis regresi. Kami memilih topik tersebut dikarenakan kami ingin mengetahui mengenai keterkaitan total kamar tidur sebagai salah satu variabel bebas dengan tingkat populasi sebagai variabel tak bebasnya. Adapun rumusan yang diambil adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Yang kedua, bagaimana cara menganalisis dengan analisis regresi? Yang ketiga, apa keterkaitan antara total kamar tidur dan tingkat populasi perumahan? Yang keempat, dalam analisis regresi, apa yang menjadi variabel bebas? Yang kelima, dalam analisis regresi, apa yang menjadi variabel tak bebas? Yang keenam, apa interpretasi yang dapat diambil dari analisis regresi? Dan yang ketujuh, apa yang dapat disimpulkan dari scatter plot yang telah dibuat? Berikutnya terdapat tujuan. Yang pertama, melaksanakan dan menyelesaikan tugas proyek probabilitas dan statistika yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Yang kedua, dapat mengetahui yang dimaksud dengan analisis regresi. Yang ketiga, dapat mengetahui cara menganalisis dengan analisis regresi. Yang keempat, dapat mengetahui keterkaitan antara total kamar tidur dan tingkat populasi perumahan. Yang kelima, dapat menentukan variabel bebas dari data yang diperoleh. Yang keenam, dapat menentukan variabel tak bebas dari data yang diperoleh dan dapat interpretasikan analisis regresi yang telah dihitung. Dan yang ketujuh, dapat menyimpulkan scatter plot yang telah dibuat. Landasan teori, definisi, probabilitas, dan statistika. Probabilitas adalah bidang dalam matematika yang berkaitan dengan pengukuran sejauh mana suatu kejadian tertentu mungkin terjadi. B. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen. Metode kuadrat kecil, the last square method, metode kuadrat kecil adalah teknik statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menemukan model matematis yang paling cocok dengan kumpulan data. Variabel dalam analisis regresi ada dua, yaitu variabel bebas adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas. Variabel ini diasumsikan dapat menghasilkan perubahan dalam variabel tak bebas. Yang kedua, variabel tak bebas. Variabel ini yang mempengaruhi atau bergantung pada variabel bebas. Ini adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan dalam analisis regresi. Jenis analisis regresi ada dua, berdasarkan jumlah variabel.
1. Simple regression digunakan ketika terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kedua, multiple regression digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen. 2. Berdasarkan bentuk kurva atau berdasarkan bentuk atau kurva hubungannya. 1. Linear regression, hubungan antara variabel independen dan dependen, dijelaskan oleh persamaan garis lurus. 2. Non-linear, hubungan antara variabel independen dan dependen dijelaskan oleh persamaan non-linear seperti kuadratik, eksponensial atau logaritmik. Ketiga, scatter plot. Scatter plot adalah jenis grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik. Scatter plot menunjukkan titik-titik data dalam ruang dua dimensi, di mana sumbu horizontal mewakili satu variabel dan sumbu vertikal mewakili variabel lainnya. Teknik pengumpulan data. Ada dua, identifikasi sumber data. Kami mengidentifikasi sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu mengenai perumahan. Kedua, pengumpulan data, diunduh dan diambil sampel 30 data teratas. 3. Analisis data. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Di sini ada pembahasan untuk perolehan data dalam mengaplikasikan materi pembelajaran PropStat ini mengenai model hubungan total kamar tidur terhadap tingkat populasi perumahan. Kami perlu memastikan bahwa data yang kami gunakan itu terstruktur dengan baik dan juga mudah untuk dipahami. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menyusun data ke dalam tabel dan mengambil sampel data 30 teratas agar mempermudah pemahaman dan memungkinkan penyelesaian khusus yang kami teliti. Dan di sini ada tabel untuk total kamar dan juga populasi. Kemudian perhitungan dari hasil yang diperoleh. Untuk penentuan variabel itu terdapat dua variabel yang akan diolah gitu pada analisis regresi, yaitu variabel bebas sebagai X untuk total kamar yang akan dijadikan penaksir pada variabel target. Kemudian ada variabel tak bebas itu sebagai Y, digunakan untuk tingkat populasi, itu variabel target ya. Nah, di sini tabel untuk hitungannya. Nah, jadi total kamar tadi dimasukkan pada kolom X di sini. Kemudian untuk populasi itu dimasukkan pada kolom Y. Jika sudah dimasukkan semua, kemudian dihitung. Nah, di sini bisa dilihat total X-nya itu mendapatkan 12160. Kemudian untuk Y-nya 26414. Untuk X kuadrat 6382,538. Untuk Y kuadrat 29104352. Untuk XY-nya 1354948. Dan N-nya itu 30. Nah, di sini untuk perhitungan koefisien regresi ya, yaitu untuk mencari B-nya. Nah, di sini menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil 1,9557. Kemudian setelah mendapatkan B-nya, kita bisa melakukan perhitungan konstanta atau itu untuk mencari A-nya. Nah, menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil 87,7563. Adapun bagian 4, hasil model persamaan regresi. Berdasarkan nilai A sama dengan 87,7563 dan B 1,9557, maka dapat diperoleh bahwa hubungan X atau total kamar dan Y atau tingkat populasi adalah hubungan positif, dikarenakan nilai B yang bernilai positif. Dengan demikian, dengan nilai A sama dengan 87,7563 dan B sama dengan 1,9557, maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut. Di mana model persamaan regresi pada umumnya adalah YI sama dengan A tambah B kalikan XI ditambah EI.
kita substitusikan menjadi YI sama dengan 87,7563 ditambah 1,9557 dikalikan XI ditambah dengan EI. Adapun arti dari model persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut. Pada nilai A sama dengan nilai variabel tak bebas pada kondisi variabel bebas sama dengan 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai A 87,7563 ini merupakan nilai populasi yang diperoleh pada kondisi total jika 0 atau tidak terdapat satu kamar pun. Yang berikutnya, nilai B merupakan besar perubahan variabel tak bebas jika variabel bebas berubah satu satuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa B sama dengan 1,9557 merupakan besar perubahan tingkat populasi Y, yaitu 1,9557 dan total kamar atau X berubah sebesar satu satuan. Pada 3.2.3 adalah scatter plot. Di sini terdapat gambar grafiknya, di mana sumbu X sama dengan total bedroom, dan sumbu Y-nya adalah populasinya. Garis merah ini merupakan garis regresi, dan titik biru ini merupakan data yang telah ada, atau yang pada GitHub itu. Diambil sampel sejumlah 30 data teratas, dan cari titik X, Y-nya. Dan didapatkan hasil titik seperti ini. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa titik-titik ini semakin besar sumbu X-nya, maka akan semakin tinggi pula nilai sumbu Y-nya. Maka dia grafiknya akan ke atas. Jika kita tarik garis regresinya, kita bisa tarik garis dari sini ke atas. Dari grafik ini kita mengetahui bahwa hubungan antara total kamar tidur dan tingkat populasi cenderung positif. Dengan demikian, semakin tinggi total kamar tidur, maka semakin tinggi pula tingkat populasi perumahannya. Selanjutnya, kesimpulannya, manfaat yang diperoleh dari pembuatan project based learning, probabilitas dan statistika adalah kemampuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan menggunakan regresi linear dan dapat memahami arti dari scatter plot. Yang diperoleh selain itu, laporan ini juga meningkatkan pemahaman mengenai materi probabilitas dan statistika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.